Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdianto, NIM 2121204 dari lokal PIF. Saya di sini akan menjawab soal UTS yang telah diberikan oleh Ibu, yaitu pilihlah 5 pertanyaan dari beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah, saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu jelaskan filosofi mengapa Minangkabau menganut sistem matrilineal. Sudah kita ketahui bahwa Minangkabau adalah penganut sistem matrilineal terbesar di dunia, di mana di Minangkabau orang-orangnya memuliakan perempuan, di mana dari sistem keturunan diambil dari pihak ibu, di mana seluruh harta warisan diberikan kepada pihak anak gadis ataupun anak daro. Jadi ketika perempuan ini dewasa, maka harta warisan akan diberikan kepada anak gadisnya. Maka ini merupakan tujuan adat Minangkabau, yaitu untuk memuliakan perempuan, untuk mengangkat harta, derajat, martabat perempuan di mata laki-laki, agar nantinya perempuan selalu mulia di hati para suaminya. Maka oleh karena itu Minangkabau menganut sistem patrilineal dengan tujuan agar selalu memuliakan perempuan. Tentu kita ketahui bahwa perempuan adalah yang melahirkan kita, yang menyusui kita dan membesarkan kita. Maka tentulah kita dianjurkan untuk selalu memuliakan perempuan. Begitu pula dengan adat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, di mana mereka selalu mengutamakan perempuan. Dengan tujuan itu, ketika perempuan ini dewasa, maka mereka akan diwariskan baik itu pertanian ataupun perikanan yang nanti akan mereka kelola dalam satu keluarga. Jadi dari menurut sejarah yang ada, sistem matrilineal yang mempunyai penganut terbesar di dunia ialah Minangkabau. Walaupun sekarang sudah langka sistem matrilineal dianut oleh masyarakat dunia, tetapi masih ada lagi sebagian tempat yang menganut sistem matrilineal selain Minangkabau. Contohnya seperti suku Yuan yang ada di Tiongkok, mereka masih menganut sistem matrilineal, tetapi dari sejarah penelitian yang ada bahwa Minangkabau adalah penganut sistem matrilineal terbesar di dunia. Jelaskan sistem kekerabatan yang ada di Minangkabau, yaitu bahwa sistem kekerabatan yang ada di Minangkabau menganut sistem matrilineal, di mana Minangkabau menurut penelitian yang ada adalah penganut sistem matrilineal terbesar di dunia, bukan di nasional saja, sampai dunia. Lalu apakah sistem matrilineal tersebut? Sistem matrilineal adalah sistem yang mengatur seluruh kehidupan maupun ketertiban masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan sistem kekerabatan dari pihak ibu, di mana anak laki-laki dan anak perempuan kesukuannya diklaim dari ibu, di mana untuk melacak anggota keluarga itu diambil dari ibu. Tetapi walaupun demikian, laki-laki tetap menjadi pemimpin keluarga, cuma dari pengambilan garis keturunan diambil oleh pihak perempuan, di mana dari generasi ke generasi harta warisan itu diberikan kepada pihak perempuan.
yang dimana ini disebut ibu kandung yang memberikan warisan. Tetapi walaupun demikian, ibu kandung tidak boleh semena-mena ataupun sendiri-sendiri dalam memutuskan harta warisan tersebut, tetapi terlebih dahulu harus ada rapat atau musyawarah dari seluruh anggota keluarga dari pihak laki-laki. Lalu selanjutnya, apakah ciri-ciri sistem kekerabatan Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal? Yang pertama adalah garis keturunan diambil dari pihak ibu. Yang kedua, bahwa kesukuan diambil dari pihak ibu juga. Yang ketiga, bahwa apabila kawin harus di luar dari suku. Yang keempat, bahwa sistem balas dendam merupakan suatu kewajiban dalam sistem kekerabatan matrilineal yang ada di Minangkabau. Yang kelima, bahwa kekuasaan menurut teori dipegang oleh ibu, tetapi ini sudah jarang digunakan. Tetapi yang sebenarnya adalah bahwa sistem kekuasaan dipegang oleh anak laki-laki. Yang ketujuh, bahwa perkawinan di Minangkabau ini menganut sistem matrilineal yang mana suami mengunjungi rumah istrinya. Yang ketujuh, bahwa hak-hak dan generasi ataupun warisan itu diberikan oleh ibu ataupun ayah ataupun dari pihak laki-laki kepada anak perempuannya. Di mana sekarang ini sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau masih terus terjaga dan terus dilestarikan dari dulu sampai sekarang. Di mana mekanisme mereka berusaha agar sistem matrilineal di Minangkabau terus terjaga, yaitu dengan beberapa orang yang berpartisipasi agar pelestarian ini berjalan dengan mulus, yaitu nini mama, datua, alim ulama, ataupun orang-orang tokoh-tokoh yang penting yang bisa paham tentang adat Minangkabau. Jelaskan apa itu tanah ulayat dan beserta jenis-jenisnya. Tanah ulayat pada tanggal 24 1999, Keputusan Peraturan Menteri Agraria dan Badan Pertanian Nasional Nomor 5 1999 tentang penyelesaian tanah ulayat. Dijelaskan bahwa pasal 1 ayat 2 tentang tanah ulayat ialah sebidang tanah yang terdapat hak suatu masyarakat hukum adat. Yang dimaksud hukum adat di sini ialah pada pasal 2 ayat 3 yang dijelaskan bahwa hukum adat adalah sebagian masyarakat yang berada dalam tatanan hukum yang bersama ataupun persekutuan yang terbentuk ataupun yang terjalan dari kesamaan tempat tinggal ataupun garis keturunan. Tanah bagi masyarakat Minangkabau adalah sangat penting yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena mayoritas adat Minangkabau itu masih berhubungan dengan tanah, seperti bertani, berkebun, dan beternak. Sehingga harta pusaka yang paling berharga bagi adat Minangkabau adalah tanah. Sehingga mereka terus mempertahankan tanah mereka masing-masing karena mereka menganggap bahwa yang paling berharga dari harta mereka ialah tanah yang terus mereka pertahankan sampai sekarang ini. Selanjutnya ialah jenis-jenis tanah ulayat. Yang pertama adalah tanah ulayat negari, yaitu hak ulayat sumber daya alam yang berada di atasnya maupun yang dalamnya, yang hak kepemilikannya oleh nini mama ataupun kerapatan kearifan ataupun kerapatan adat negari ataupun yang dijelaskan dengan kan, yang mana pemanfaatan dan penguasaannya diajukan untuk kepentingan masyarakat negari. Kemudian untuk pengambilan keputusan pemanfaatan dan penguasaan itu diatur oleh pemerintah negari. Yang kedua, tanah ulayat suku ialah hak ulayat sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atas maupun di dalamnya,
yang hak kepemilikannya kolektif oleh semua anggota suku, yang mana pemanfaatan dan penguasaannya diatur oleh penghulu-penghulu suku. Yang ketiga, tanah ulayat kaum. Tanah ulayat kaum ialah hak sebidang tanah sumber daya alam yang berada di atasnya maupun yang dalamnya, yang mana hak kepemilikannya oleh Parwik dan Pajuwik, yang mana penguasaan dan pemanfaatannya diputuskan oleh Mamak Parwik ataupun Mamak Waris. Yang keempat, tanah ulayat rajo, yang dimana ini adalah hak sebidang tanah sumber daya alam baik yang di atas maupun yang di dalamnya, yang mana hak kepemilikannya diatur oleh anak lelaki yang paling tua di keluarga tersebut yang masih hidup sampai sekarang, yang mana ini terus dilakukan di adat Minangkabau sampai sekarang ini. Keempat ialah bagaimana menurut saudara perkawinan menurut kerabat perempuan dan kerabat laki-laki. Yang pertama, jika kita lihat dari segi kepentingan, perkawinan di Minangkabau itu lebih berat kepada pihak perempuan. Yang pertama, merupakan kewajiban ini merupakan kewajiban yang paling besar dan paling berat dalam hidup mereka. Karena apa? Karena harus menjodohkan kerabat mereka yang sudah gadis-gadang ataupun gadis dewasa. Karena jika tidak mendapat jodoh itu merupakan aib yang besar bagi keluarga mereka. Maka jika ada gadis gaek dalam keluarga tersebut ataupun gadis perawan tua, maka itu merupakan aib yang besar bagi keluarga mereka. Yang kedua, perkawinan juga digunakan untuk meningkatkan harkat martabat kerabat ataupun kaum mereka, yaitu menikahkan anak gadis mereka dengan orang yang lebih mulia daripada mereka, baik itu mulia karena hartanya, ilmunya maupun jabatannya. Yang ketiga, perkawinan juga bisa digunakan menurut kerabat perempuan, yaitu untuk menkokohkan ataupun menghubungkan silaturahim antar sahabat, antar kerabat yang sudah lama terputus, baik itu karena kematian ataupun sebagainya. Yang pertama ialah menikahkan anak dengan kemenakan keluarga anggota besar. Yang kedua, menikahkan anak kemenakan dengan anak kemenakan sahabat. Yang ketiga, menikahkan anak kemenakan dengan anak kemenakan besar ataupun ipar yang sudah terpisah ataupun yang sudah terputus karena kematiannya. Yang kedua, perkawinan menurut kerabat dari laki-laki. Anak laki-laki yang sudah dewasa ataupun yang sudah besar akan senantiasa merisaukan pikiran dari kaum kerabatnya. Jika ia sudah dewasa tidak ada yang meminang. Karena jika tidak ada yang meminang, maka itu akan menjatuhkan harkat martabat dari pihak mereka, maka mereka akan hina di mata pihak yang lain. Maka mereka bisa saja melakukan prakarsa untuk memancing pinangan dari orang lain. Tetapi jika sekalaunya pancingan mereka tidak mendapatkan tanggapan ataupun sambutan dari pihak yang ingin mereka lamar, maka pihak mereka akan lebih jatuh lagi ataupun lebih hina lagi. Maka di Minangkabau apabila seorang laki-laki tidak mempunyai pekerjaan, maka anak gadis orang lain tidak segan ataupun tidak sudi untuk menjodohkan anak mereka kepada laki tersebut. Maka kebanyakan orang Minangkabau itu apabila anak lelakinya sudah besar itu merantau untuk mencari penghasilan, untuk mencari pekerjaan, dan kemudian apabila tidak berhasil ia balik ke kampung di mata orang lain untuk menjodohkan anak gadis mereka ataupun anak gadis mereka kepada dirinya. Yang kelima, sebutkan lembaga pendidikan Islam yang ada di Minangkabau. Lembaga pendidikan Islam di Minangkabau ada dua. Yang pertama surau. Surau pada zaman dulu dibangun dalam bentuk yang kecil yang digunakan biasanya untuk menyembah arwah nenek moyang mereka. Sehingga
dulu biasanya surau itu dibangun di tempat yang tinggi seperti bukit, tetapi karena melalui proses Islamisasi, sekarang sudah digunakan untuk hal-hal keagamaan seperti musyawarah, belajar kitab, mengaji, belajar tajwid, dan belajar ilmu silat dan sebagainya. Ini terjadi karena proses Islamisasi. Tetapi bangunan surau tetap menyerupai zaman dulu tanpa merubahnya. Sedangkan hal-hal yang dikerjakan dalam surau tersebut itu yang ada proses perubahan. Yang dulu digunakan untuk menyembah arwah nenek moyang mereka, sekarang digunakan untuk tempat pendidikan Islam. Yang kedua, pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, di mana pesantren adalah tempat tinggal sementara santri untuk menuntut ilmu agama, baik itu ilmu tafsir, hadis, balaghah, bayan, mantik, nahwu, shoroh, dan lain sebagainya. Yang mana elemen yang terdapat dalam pondok pesantren diantaranya pondok, masjid, kiai, ustadz, kitab, dan lain sebagainya. Jadi pondok pesantren adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk menuntut ilmu, yang merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Mungkin sampai di sini jawaban yang dapat saya sampaikan dalam jawaban UTS ini kepada Ibu. Apabila ada kata-kata saya yang salah dalam menyampaikan jawaban ini, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Ibu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.